Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, kalimat ini adalah kalimat zikir yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan mizan dan disukai oleh Ar-Rahman. Selayaknya kita selalu bertasbih kepada Allah dan memujinya dengan tasbih dan tahmid sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah dan keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah bagaimana kita sebagai orang yang beriman dapat menjadi pribadi yang berintegritas dengan paradigma tauhid. Orang yang memiliki paradigma tauhid dijamin Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dalam hidupnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Walillahil izzah
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paradigma tauhid adalah cara pandang atau kerangka berfikir orang-orang yang beriman, yang membangun kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari entitas sosial dan peradaban manusia lainnya, serta bagian tak terpisahkan dari alam dan lingkungannya. Kesadaran yang membangkitkan rasa tanggung jawab besar untuk menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Kesadaran untuk selalu melakukan kebaikan semampu yang bisa dia lakukan. Kesadaran untuk selalu menjaga keseimbangan, keserasian, keharmonisan, dan keutuhan tatanan kehidupan manusia dan lingkungan alamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 5 paradigma tauhid yang harus kita miliki sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Paradigma tauhid yang pertama, antara hamba dan Tuhannya. Paradigma tauhid ini diungkapkan oleh Ibrahim alaihissalam dengan kesadaran iman bahwa hidup ini hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk dan bimbingannya. Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepada aku. Kesadaran tauhid ini bagi orang yang beriman mengingatkan asal usulnya dan hakikat pemilik dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau sebagai musafir atau pengembara. Artinya, dunia bukan tujuan dan tempat tinggal tetap. Maka dalam menjalani hidup di dunia ini, hendaknya kita istiqamah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup. Allahu ghayatuna. Setiap langkah dan aktivitas kehidupan harus dipastikan sesuai dengan Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang agung. Paradigma tauhid antara hamba dengan Tuhannya dapat dibangun di atas 3 pilar utama. Hendaknya selalu kita jaga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk dapat selalu mengingat-Mu, mensyukuri nikmat karuniamu dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paradigma tauhid kedua, antara masa atau waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa wal asr dan mengingatkan kita manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam pandangan orang yang bertauhid, waktu adalah ayat-ayat Allah. Perjalanan waktu ke waktu, masa ke masa, zaman ke zaman, siang dan malam merupakan satu mata rantai kehidupan yang tidak terpisahkan. Waja'alna al-laila wan-nahara ayatain
famahawna ayatal laili waj'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua ayat, lalu kami hapuskan kegelapan malam dan kami jadikan cahaya siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Kita adalah bagian dari perjalanan waktu. Kita memiliki tanggung jawab atas masa lalu, masa kini, dan masa depan kehidupan di bumi ini. Tanggung jawab atas masa lalu kita adalah dengan selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar berarti mengevaluasi kinerja, mengakui kesalahan, takut akan dampak dan akibat dari dosa dan kezaliman, berlindung kepada Allah dari bencana atau neraka, dan takut dengan hari penghisaban. Sedangkan taubat berarti memperbaharui niat, memperbaiki kesalahan, dan mengokohkan orientasi hidup hanya kepada Allah saja. Tanggung jawab atas masa kini kita adalah dengan mensyukuri nikmat kesehatan dan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebelum nikmat itu hilang dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kedua, wasihhataka qabla sakhamika, masa sehatmu sebelum sakitmu. Ketiga, waginaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum fakirmu. Keempat, wa faragaka qabla syagalika, masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Tanggung jawab atas masa depan kita adalah dengan merencanakan dan menghajati kebaikan yang banyak untuk kelangsungan peradaban manusia dan kelestarian lingkungan alam. Kebaikan apapun yang memberi manfaat dan keberkahan bagi kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti. Dan selalu waspada dan hati-hati dari dosa dan kezaliman yang dapat membawa kepada bencana atau neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dengan sabdanya, "Manil kayyis?" Siapakah orang yang cerdas itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat memimpin dirinya dan selalu beramal untuk bekal akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paradigma tauhid ketiga antara lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa lahiriah manusia, tetapi Allah melihat hati manusia. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di dada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan letak kemuliaan manusia, sebagaimana firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kesadaran orang yang bertauhid melihat dirinya tidak semata pada potensi zahirnya, lahiriahnya atau fisiknya saja yang bersifat terbatas, kecil sementara, tetapi dia melihat juga potensi batinnya sebagai rahasia kemuliaan dirinya.
Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dirinya dengan ruh Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan saat penciptaan dirinya. Dengan adanya ruh Allah, kita dapat mengetahui asal usul kita, maksud penciptaan diri kita, tujuan hidup kita, sifat dan karakter dunia, musuh yang menggoda, kehidupan pasca dunia, sejatinya diri kita, dan tentunya dapat mengenal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan dan kebijaksanaan adalah potensi batin manusia. Keduanya dihasilkan dari proses tafakkur dan tadabbur ayat-ayatnya, serta usaha terus-menerus mensucikan jiwanya dan berusaha keras menguasainya. Adanya kedua potensi batin tersebut dapat membentuk akhlak karimah dengan kecerdasan intelektual, akhlak mahmudah dengan kecerdasan spiritual, dan akhlak azimah dengan kecerdasan emosional. Potensi batin yang apabila dikelola secara seimbang, saling melengkapi dan menguatkan, dapat memberi solusi terbaik atau jalan keluar dan rizki keberkahan dalam semua urusan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paradigma tauhid keempat antara bumi dan langit. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut langit dan bumi dalam ayat-ayat Al-Quran secara bersamaan atau beriringan. Hal ini menjelaskan bahwa bumi dan langit merupakan satu kesatuan dalam sistem tata surya yang sempurna, bergerak teratur, seimbang, dan tidak ada cacat atau kekurangan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan mencari Tuhannya, Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan fenomena alam semesta. Ketika ia melihat gemerlap bintang-bintang dengan segala ketinggian dan pengaruhnya, disangka sebagai Tuhan. Namun ketika bintang tenggelam, Ibrahim dengan tegas berlepas diri dari prasangkanya, karena Tuhan itu kekal. Demikian juga ketika melihat bulan dengan keindahan dan panoramanya, serta matahari dengan kebesaran dan kuasanya, ketika semua tenggelam tidak kekal, maka Ibrahim alaihissalam dengan tegas berlepas diri dari prasangkanya, selanjutnya berpasrah diri dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan pelajaran dari sikap Ibrahim alaihissalam tersebut adalah hendaknya kita bersihkan prasangka kita dari segala atribut dunia berupa pangkat atau kedudukan, popularitas atau ketenaran, kekuasaan atau pengaruh yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena semua atribut dunia itu tidak kekal, suka atau tidak, seluruh atribut dunia itu akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paradigma terakhir yang kelima adalah antara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayatnya mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, kesenangan yang terbatas, kecil dan sementara. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa
wala tuzlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, diperlihatkan sosok dunia seperti seorang wanita yang berpenampilan menarik padahal sudah tua renta. Dan dalam kesempatan lain, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya berada di pasar, mendapati bangkai seekor hewan yang cacat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli bangkai hewan tersebut. Maka tak ada satu pun yang berminat dengan mengatakan, apabila hewan ini masih hidup, kami pun tidak berminat dikarenakan cacat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah dunia, ibaratnya seperti bangkai hewan yang cacat tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang tujuan hidupnya akhirat, maka Allah akan mengumpulkan kekuatan dan hartanya di dalam hatinya, lalu dunia akan datang padanya dengan hina. Siapa saja yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan ada di depan matanya. Ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sebatas apa yang sudah dituliskan kepadanya. Orang yang bertauhid akan memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sifat zuhud di dunia itu bukan dengan cara mengharamkan hal-hal yang halal, juga bukan dengan cara meninggalkan harta. Namun zuhud di dunia itu adalah janganlah sampai semua yang ada di dunia ini lebih engkau yakini dibanding karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau mencintai pahala musibah jika engkau ditetapkan atas musibah tersebut. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Fa'tabiru ya ulil albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamun alal mursalin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن، وأشهد أن محمد رسول الله السيد الكامل الفاتح الخاتم.
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين السيد الكامل الفاتح الخاتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى السيد المرسلين الخاتم النبيين. الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي الرحمة الشفيع الأمة ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا يوم ولدنا ويوم نموت ويوم نبعث حيا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظم وبكل اسم هو سميت لك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا أن تقضي حاجاتنا يا رب الناس رب العالمين الرحمن الرحيم. فإني قريب يا مالك الناس ملك يوم الدين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا إله الناس إياك نعبد وإياك نستعين وكان الله بكل شيء محيطا. اهدنا الصراط المستقيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اهدنا افتح لنا فتحا مبينا. افتح لنا ولأهلنا ولآبائنا ولأزواجنا ولذرياتنا فتحا مبينا. افتح لنا ولإخواننا المؤمنين المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وفي بلدان المسلمين فتحا مبينا. واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا نصرا عزيزا وأنزل السكينة في قلوبنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير اليهود ولا النصارى آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.